Perubahan iklim membawa dampak serius di seluruh dunia, khususnya kehidupan manusia, dengan konsekuensi yang paling dirasakan adalah kenaikan suhu bumi. Dalam konferensi perubahan iklim PBB tahun 2015 atau disebut juga dengan COP21 di Paris, terdapat kesepakatan dunia untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam Paris Agreement tercantum upaya menekan kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius. Indonesia turut berkomitmen menuju masa depan yang rendah emisi melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution atau ENDC. Indonesia mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca secara sukarela sebesar 31,89% hingga 43,20% pada 2030. Melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, dilakukan pengaturan terkait nilai ekonomi karbon dengan salah satu upaya penurunan emisi adalah melalui perdagangan karbon. Insight with Desi Anwar kali ini berada di Pos Teluk Dalam. Ini bagian dari proyek Katingan Mentaya, ya. Kita sudah masuk ke konsesi yang diberikan kepada PT Rimba Makmur Utama. Saya sudah ditemani oleh Pak Reza Kusmatmaja, ini sebagai pemilik, ya, co-founder dari PT Rimba Makmur Utama. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan di sini, Pak Rezal? Ini kita begitu bersusah payah untuk masuk ke sini, petualangan yang luar biasa menariknya, tapi kenapa penting bagi kita perjalanan ini? Di sini adalah pos jaga PT Rimba Makmur Utama di daerah Sungai Klaru. Ini tempat yang sangat spesial karena masih banyak pohon-pohon yang sudah jarang. Di sini kita bisa menjumpai pohon yang sudah sulit dijumpai seperti ramin, dan di sini juga ada beberapa orangutan. Mudah-mudahan bisa kita lihat kali ini, dan ada beberapa fauna lain. Ya, dan ini bagian dari konsesi yang besarnya itu lebih dari 157.000. Betul sekali. Ini di bagian utaranya. Bagian utaranya, jadi mungkin hanya bagian kecil sekali, tapi bisa mencerminkan ya kira-kira apa-apa saja yang kita temukan di sini dan dikerjakan di sini. Baik, ya. Pak Rezal, sebelum kita masuk, ini masih masuk jalannya cukup dalam ya, ke dalam? Lumayan, ada 1 kiloan. Ya, jadi mungkin kita sedikit saja singkat mengenai sebenarnya sih kenapa ada PT Rimba Makmur Utama di sini. Ini di tengah-tengah hutan belantara sebenarnya, ya. Ya, jadi ini adalah pos jaga kita seperti yang saya katakan sebelumnya. Ini yang di paling utara. Kita ada 10 pos jaga total. Masing-masing ada fasilitas menginap di mana tim kita bisa bekerja. Sebagian ada stasiun risetnya, dan di pos-pos ini itu juga sebagai pusat informasi sebenarnya. Nanti Bu Desi bisa melihat semua pohon-pohon itu ada namanya. Jadi bisa dilihat ini ada pohon apa, ini ada pohon apa, dan di sini juga ada semacam dormitory, tempat teman-teman bisa menginap, dan juga ada tempat pertemuan yang cukup menarik. Ya, dan di setiap pos itu biasanya ada berapa yang menjaga? Tergantung. Jadi kalau kita lagi siaga kebakaran hutan, di pos-pos terluar itu bisa sampai puluhan orang, tapi sekarang masih aman, jadi hanya tim yang minimum saja. Iya, mungkin kita sambil masuk dan kita nanti langsung ya melihat dengan mata sendiri apa-apa saja yang menarik di sini, dan juga lebih penting lagi ini bagaimana ini merupakan upaya kita untuk merestorasi, ya. Daerah ini kan lahan gambut ya. Iya, ini masih lahan gambut. Iya. Kita ikuti. Silakan Pak Reza, you lead the way.
sedap ya, coklat. Klasik air gambut. Tapi jangan diminum. Jangan diminum. Bisa diminum. Bisa diminum, Bisa tapi diminum kalau buat emergency. Tapi biasanya terlalu asam, jadi gigi kita bisa rusak. Tapi kenapa warnanya demikian ya? Oh, karena dari biomasa yang di bawahnya itu. Jadi itu yang memberikan warna dari biomasa yang terawetkan oleh air ini. Iya. Dan di sini banyak ininya juga, ada ikannya dan lain sebagainya. Kalau Ada. air gambut, Iya, ada ikan juga. Dia ada beberapa ikan yang bisa masuk ke dalam lumpur ketika airnya sedikit, tapi masih hidup. Kita bikin penelitian spesies-spesies ikan. ini semua pohonnya endemik ya, asli di sini ya. Ini panel surya kami. Nah, ini juga Ini ada ada panel surya, jadi semua listrik ini menggunakan panel surya di ya. pos-pos, karena nggak ada pilihan lain. Anda memasuki kawasan hutan produksi wilayah restorasi ekosistem PT Rimba Makmur Utama. Jadi bahayanya di sini ada pembakaran ya, pembakaran hutan dan lahan, penebangan, pembalakan liar ini masih terjadi nggak? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada Sudah lagi. tidak terjadi, ya. Dan perburuan satwa-satwa yang dilindungi ini sudah tidak Sudah ada ada. lagi. Karena ada Perburuan. pos ini. Karena ada pos Karena ini. pos ini kita ada kehadiran di sini yang bisa menjaga dan menghindari ancaman-ancaman ini. Tapi kan areanya kan cukup luas. Ini bisa memenuhi kebutuhan untuk menjaga. Bisa. Iya, bisa. Tapi kalau kebakaran masih pernah terjadi, Pak Rezal? Kalau di daerah utara jarang sekali, di daerah selatan yang banyak karena banyak gambut tipis. Kalau di sini seperti kita lihat, hutannya masih terjaga. Ininya juga masih basah, gambutnya. Nah, konsesi ini sekarang kan sudah lebih dari 10 tahun ya. Iya. Sudah sejak tahun 2013 kalau tidak salah. Waktu pertama kali memiliki konsesi ini seperti apa? Hutannya dari awal? Kalau di sini masih seperti ini sama, tapi kalau di bagian selatan itu yang sangat rusak. Yang Nah, sangat itu sudah lebih hijau sekarang. Jadi kita jalan di titian ini sejauh 1 kilometer, nanti kita ada pos di situ. Nah, padatnya itu disimpan di sini. Jadi kalau kita ambil pohon ini, kita bakar ya di lab, itu kita tahu karbonnya berapa. Gitu. Nah, ada rasio antara diameter di ketinggian dada, namanya diameter at breast height. Terus setiap spesies punya konstantanya, itu namanya allometric equation. Jadi kita tahu kalau pohonnya ini diameternya segini, tingginya segini, kira-kira karbonnya berapa. Jadi setiap pohon tuh ada allometric equation-nya. Kita waktu itu harus meneliti pakai data primary karena belum ada allometric equation khusus untuk pohon gambut. Jadi ada pohon yang spesiesnya sama, cuma tumbuhnya di gambut. Sama nggak nih allometric equation-nya? Jadi kita harus bikin kalkulasi sendiri, tapi ternyata mirip. Mirip. Jadi bukan lebih banyak karena bukan. lebih banyak airnya di dalam Bukan. pohonnya gitu. Ternyata mirip. Ya. Tapi kita tidak bisa berasumsi waktu itu, harus benar-benar akurat. Jadi kekayaan ini aset dari konsesi ini karbon-karbon ini semua yang disimpan di pohon-pohon. Betul. Nah, dalam kalkulasi karbon yang dikalkulasi adalah ancamannya juga. Jadi kalau ini terancam, misalnya kebakar gitu. Atau dialihfungsikan, itu berarti karbonnya terancam. Kalau kita jaga, berarti nilai karbonnya tetap terjaga. Nah, jadi kalau ancaman itu terjadi, misalnya ada emisi sekian, karena tidak terjadi karena kita konservasi, tidak ada emisi itu, perbedaannya adalah kredit karbon kita. Oke. Gitu. Jadi misalnya sebelum ini bagian dari konsesi RMU kan. Iya. Dan sekarang, nah ini ada perbedaan before dan afternya nggak Iya, setelah? itu kita teliti dan kan Ibu Desi lihat sendiri bahwa ini di hutan produksi. Jadi sebenarnya di sini bisa ada izin secara legal hutan tanam industri. Kalau hutan tanam industri itu diberikan izinnya, maka hutan ini akan dipotong. Dan ditanam akasia. Karena kita tidak melakukan itu,
maka kita dapat kredit. Dapat kredit karena kita justru menghindari pemotongan tadi. Nah, dari ini kan sudah tidak ada lagi penebangan dan kebakaran juga sudah dikurangi dan lain sebagainya. Nah, ini sudah sampai saat ini sudah ada hitungan kredit yang sudah masuk. Jadi itu kita harus membuktikan bahwa kita melakukan kinerja tersebut. Jadi kalau misalnya kita dapat konsesi tapi kita tidak melakukan apa-apa, mungkin terjadi kebakaran, kita akan nggak dapat carbon credit. Karena kita tidak membuktikan kita melakukan kinerja. Ya, sekarang kinerjanya sudah dilaksanakan. Alhamdulillah sudah sudah diakui. Jadi kreditnya berapa untuk dan dihitungnya itu kira-kira 5 juta ton, namanya CO2 ekuivalen. Jadi kreditnya itu dihitung sebagai CO2 bukan sebagai karbon. Walaupun disebutnya carbon credit, tapi sebenarnya yang dihitung adalah CO2 50 juta ton. 5 juta ton per tahun. Per tahun untuk seluruh konsesi. Untuk seluruh konsesi. 5 juta ton dan per juta ton itu atau per ton itu kan ada harganya. Ada harganya. Itu tergantung negosiasi kita dengan pembeli. Negosiasi dengan pembeli ya. Ya. Dan kalau harga bagus itu apa? Kalau negosiasi yang paling bagus? Sekarang sih itu menarik karena agak rumit. Itu biasanya ada secondary market. Itu harganya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Tapi di primary marketnya atau bahasa bisnisnya wholesale-nya itu kira-kira 3 sampai 5 dolar. Yang beli siapa sih sebenarnya? Yang beli adalah perusahaan-perusahaan seperti maskapai penerbangan, perusahaan-perusahaan minyak, terus apa lagi ya? Taruhlah maskapai penerbangan, mereka biasanya belinya berapa kebutuhannya? Saya kurang hafal terus terang, tapi mereka biasanya melakukan kalkulasi dari emisi mereka dan penumpang bisa mempunyai opsi untuk membeli carbon credit untuk meng-offset penerbangan mereka. Oke. Gitu. Menarik ya. Menarik. Kita sambil jalan, Ya. tapi ini ada edukasi juga buat kita karena kita mungkin selama ini yang menganggap yang namanya hutan, pohon itu dia berharga kalau ditebang, digunakan untuk mungkin yang hal-hal yang lain. Betul, ya. Tapi sekarang justru ada nilainya kalau kita justru tidak apa-apain istilahnya, kita biarkan, kita jaga, bahkan kita tanam lagi ya. Betul. Selama lebih dari 10 tahun ini ada penanaman yang ada. Kita udah menanam kira-kira mungkin hampir 2000 hektar ya di lahan yang terdegradasi berat di selatan. Di selatan ya, kalau di sini kan kelihatannya di sini nggak pernah sehat ya. Kita punya 400 kamera trap buat seluruh konsesi dan itu juga dipindah-pindah ya. Ada metodologinya untuk merekam ini semua. Jadi kita punya tim yang spesialis keliling seluruh hutan ini untuk pindah-pindahin kamera trap, untuk ganti baterai, untuk ini ada tim khusus. Dan itu tujuannya memang untuk menangkap satwa yang lewat atau juga untuk kalau ada untuk menangkap satwa. Orang yang iya. Jadi yang hasil dari kamera trap kita itu menunjukkan alhamdulillah ekosistemnya cukup sehat karena banyak binatang yang punya anak. waspada beruang nih kita. Memang banyak beruang di sini. Ya ada, tapi selama kita nggak mengganggu mereka, mereka juga nggak mengganggu kita. Tapi beruang apa? Beruang madu atau sun bear? Beruang madu. Ya. Jadi selain beruang, apalagi satwa? Di sini ada macan dahan atau clouded leopard, ada orangutan. Macan dahan saya belum pernah lihat, tapi itu semua terekam di kamera kita. Ada kamera trap. Kita lihat ada kamera trap. Ada berapa di sini kamera trapnya? Saya kurang hafal, tapi seluruh kita punya 400 kamera trap buat seluruh konsesi dan itu juga dipindah-pindah ya. Ada metodologinya untuk merekam ini semua. Jadi kita punya tim yang spesialis keliling seluruh hutan ini untuk pindah-pindahin kamera trap, untuk ganti baterai, untuk ini ada tim khusus. Dan itu tujuannya memang untuk menangkap satwa yang lewat atau juga untuk kalau ada untuk menangkap satwa. Iya. Jadi yang hasil dari kamera trap kita itu menunjukkan
alhamdulillah ekosistemnya cukup sehat karena banyak binatang yang punya anak. Oh, Dan jadi mereka terlihat. happy berarti. Jadi kalau berarti punya mereka anak. produktif. betah. Betah. Jadi nggak ada ancaman. Sudah ada di inventory, ada berapa Oh, jumlah ada. satuannya? Ada. Tapi saya nggak hafal juga. Ada tim biodiversity kita yang itu ada di laporan kita. Untuk mendapatkan kredit karbon, kita harus melakukan laporan tiap tahun yang akan diverifikasi oleh Badan Audit Independen. Dan di situ ada laporannya semua lengkap. Oke. Nah, sebelum kita ke laporannya semua tahu, dengan adanya satwa dan satuannya juga happy, Iya. sehat, Iya. produktif, itu nilai dari karbon kredit itu bisa ditingkatkan nggak? Karena wah ini Iya. ini menjadi bukan hanya menjadi tempat untuk karbon, menyimpan karbon, tapi membuat Ya, satwa ada itu beberapa juga. pembeli yang punya minat atas itu. Itu ada beberapa pembeli yang ingin punya karbon kredit aja, tapi ada pembeli yang ingin ada nilai ceritanya, ada narasinya tentang keragaman hayati dan juga sosial. Itu juga penting. Dan itu bisa membuat harganya lebih tinggi lagi. Ya atau- itu selalu negosiasi. Jadi Harus setiap negosiasi, pembeli itu harus ya. negosiasi Harus sendiri negosiasi, ya, ya. tergantung pembelinya ya. Tergantung ininya. Dan kami masih dalam proses sertifikasi, tapi yang lalu kami itu dapat predikat triple gold. Triple gold itu Triple gold artinya apa artinya kita lebih dari standar yang seharusnya. Jadi kita melakukan lebih dalam segi konservasi biodiversity, kita melakukan lebih dari sisi sosial, kita juga melakukan lebih dari sisi iklim. Jadi kita melakukan hal-hal yang sifatnya adaptasi, bukan hanya mitigasi. Jadi 3 bintang ya. 3 Nah, bintang. selain PT RMU yang dapat 3 bintang lagi, setahu Pak Rezal, Ada beberapa juga. di Indonesia atau di luar? Di Indonesia sepertinya ada 1 kalau nggak salah. Tapi saya Tapi saya itu nggak- tertinggi ya. ya itu tertinggi. Oh, luar biasa. Ya. Itu ini berarti Ya. apa yang dilakukan itu bisa dijadikan contoh ya. Mudah-mudahan. Dan kalau bintangnya banyak kan berarti harganya kan juga negosiasinya bisa Negosiasinya lebih gampang. lebih. Jadi ini ya unik ya perdagangan Iya. sesuatu yang Iya. ya sebenarnya alam ya. Iya, sebenarnya ini kan jasa lingkungan ya. Dan kita berusaha untuk mendapatkan insentif untuk menjaga alam. Karena tanpa insentif itu kan nggak ada yang akan nggak banyak orang lah yang bisa menjaga alam tanpa insentif. Iya, dan ini kan juga menjadi revenue bagi pemerintah Indonesia ya, Betul. untuk bayar pajak dan lain Iya. sebagainya. Ya, kita harus bayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kita bayar pajak korporasi, dan juga setiap individu membayar pajak penghasilannya. Nah, dalam diberikan konsesi ini, itu di situ tercantum tidak harus melakukan ini itu, misalnya Iya. merawat satwa, Iya. termasuk mungkin menjaga atau meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, itu bagian dari Ya, keharusan atau bagian dari komitmen dan syarat juga. Jadi sebenarnya kebijakan pemerintah juga mengharuskan itu. Jadi kita memang sesuai lah dengan kebijakan pemerintah. Perdagangan karbon itu seperti tongkat. Kalau kita jalan agak ceroboh, kita jatuh dan keseleo, kita putus tongkat. Dan tujuan kita adalah untuk membuang tongkat tersebut karena kita ingin jalan secara normal kan. Nah, kita selama ini jalan atau hutan itu kita keseleo, kita salah urus. Kita butuh tongkat untuk memperbaiki cara kita jalan. Memperbaiki cara kita jalan. Jadi kita membenahi hutannya, kita restorasi dengan tongkat tersebut. Tapi tujuannya nanti nggak usah pakai karbon kredit, kita bisa menjaga hutan. Mungkin dengan albumin, mungkin dengan tanaman obat, dan mungkin dengan yang lain. Jadi itu penting untuk dimengerti bahwa perdagangan karbon adalah mekanisme transisi saja Ya, bukan- menuju zero emission. Waktu terus berjalan, demikian pula percepatan pemanasan global.
Seluruh dunia harus segera memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi emisi karbon. Disinilah kredit karbon berperan sebagai salah satu mekanisme yang efisien. Kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lain dalam proses industrinya. 1 unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida. Kredit karbon menjadi unit yang diperdagangkan dalam pasar karbon untuk kegiatan karbon offset. Bagi perusahaan yang hasil audit emisi karbonnya berhasil mencapai tingkat emisi di bawah kuota yang ditetapkan, bisa menjual sisa kuotanya melalui pasar karbon. Sementara perusahaan yang melebihi kuota harus membeli kuota emisi dari perusahaan lain atau menghadapi denda yang besar. Negara-negara maju telah lama menjalankan mekanisme perdagangan karbon ini. Hasilnya, perusahaan-perusahaan dari berbagai bidang telah bergerak melakukan aksi-aksi nyata untuk menurunkan jejak karbon yang dihasilkan aktivitas usahanya. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar dengan teman saya Reza Kusumaatmadja, co-owner dari PT Rimba Makmur Utama, dan ini merupakan bagian dari sekitar 157.000 hektar konsesi untuk khusus ya merestorasi ekosistem hutan gambut yang ada di sini. Tadi kita sudah belajar sedikit ya mengenai kenapa hutan gambut itu perlu direstorasi. Sebenarnya hutan dan termasuk area gambut ini kan bisa mengcapture yang tadi yang kita sebutkan karbon ya. Nah, sekarang kita memiliki yang namanya perdagangan karbon, dan salah satu tujuan kenapa restorasi ini dilakukan adalah kalau dari segi bisnis modelnya itu kita menjual karbon kreditnya kepada pembeli ya, mereka melakukan offset. Nah, ini sebenarnya agak rumit ya, agak teknis ya, dan mungkin Pak Rezal ya bisa terangkan sedikit mengenai sistem kita memperdagangkan karbon, karena ini kan perdagangan yang berlangsung dan berlaku tuh di seluruh dunia. Mungkin cerita mekanismenya seperti apa dan bagaimana RMU dengan konsesinya di sendiri ini merupakan bagian dari ekosistem perdagangan karbon ini. Terima kasih Bu Desi, benar sekali bahwa sistem perdagangan karbon itu memang rumit. Cuma saya berusaha untuk menerangkannya dengan lebih sederhana ya. Jadi mungkin kita mulai dari niat. Niat kita apa? Niat kita adalah melindungi hutan yang masih ada dan merestorasi hutan yang sudah rusak. Bagaimana kita bisa mendapat pembiayaan untuk itu? Kalau dahulu kita harus mendapat pembiayaan dari pemerintah mungkin, atau mendapat pembiayaan dari negara donor. Nah, tapi sekarang dengan sistem perdagangan karbon kita bisa mendapat pembiayaan secara bisnis. Nah, ini saya akan terangkan bagaimana. Jadi ketika kita mendapatkan konsesi ini, kami mendapatkan konsesi di hutan produksi. Tapi kita mendapatkan konsesi restorasi ekosistem sehingga kita menjaga. Nah, dari mana hitungan karbonnya? Nah, kita bikin semacam skenario. Kalau kita tidak menjaga hutan ini, dan hutan ini dipotong atau dialihfungsikan secara legal, maka terjadi emisi sekian. Tapi karena kita memilih untuk menjaga, maka emisi itu tidak terjadi. Nah, perbedaan antara situasi skenario di mana emisi terjadi dan tidak terjadi, itu adalah kredit karbon kita. Nah, jika orang mendapatkan insentif, atau banyak orang mendapatkan insentif untuk menjaga daripada memotong, mudah-mudahan orang akan memilih tetap menjaga. Nah, karbon kredit itu dibeli oleh siapa? Itu dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan emisi. Karena buat mereka memangkas emisi secara ekstrim itu kadang-kadang tidak mudah. Mereka perlu alih teknologi dan perlu waktu. Dalam mencapai itu, mereka membeli karbon kredit dari kami. Dan uangnya kita pakai untuk menjaga hutan dan melakukan inovasi seperti di pabrik albumin tadi.
Itu kira-kira penjelasan singkat perdagangan karbon. Iya, nah ini kan merupakan jadi bisnis modelnya ya, jadi perusahaannya juga bisa bertahan, sustainable, hutannya juga kita bisa jaga dan tentu kita semua diuntungkan ya. Planet ini kan diuntungkan. Betul. Karena kita ingin mencegah yang namanya perubahan iklim supaya suhu bumi ini tidak meningkat. Dan mengurangi emisi karbon itu menjadi salah satu kunci. Kita juga punya target sebagai negara untuk mengurangi emisi. Tahun 2060 itu kita harus zero emission ya. Nah, tapi ini kan sudah ada hitung-hitungan, bukan saja hitung-hitungan berbasis nilainya, tapi bagaimana menghitung supaya memang sekian emisi yang dikurangi. Buktinya itu seperti apa? Tadi kan Pak Reza mengatakan, wah ini ada harus dicek, harus diaudit, harus dipastikan bahwa memang betul tidak ada alih fungsi atau tidak ada pembalakan dan lain sebagainya. Nah, itu. Betul. Saya senang sekali Ibu Desi menyebutkan target zero emission. Nah, ini agak menarik karena ini agak abstrak ya. Cuma mekanisme perdagangan karbon itu mekanisme transisi yang membawa dunia ini ke emisi nol tadi. Jadi kalau kita semua sudah pakai teknologi yang tidak ada emisi, tidak perlu ada perdagangan karbon lagi. Jadi umpamanya begini, perdagangan karbon itu seperti tongkat. Kalau kita jalan agak ceroboh, kita jatuh dan keseleo, kita butuh tongkat. Dan tujuan kita adalah untuk membuang tongkat tersebut, karena kita pengen jalan secara normal kan. Nah, kita selama ini jalan atau hutan itu kita keseleo, kita salah urus. Kita butuh tongkat untuk memperbaiki cara kita jalan. Memperbaiki cara kita jalan. Jadi kita membenahi hutannya, kita restorasi dengan tongkat tersebut. Tapi tujuannya nanti nggak usah pakai karbon kredit, kita bisa menjaga hutan. Mungkin dengan albumin, mungkin dengan tanaman obat, dan mungkin dengan yang lain. Jadi itu penting untuk dimengerti bahwa perdagangan karbon adalah mekanisme transisi saja menuju zero emission. Bukan supaya kita membuat tongkat-tongkat lebih banyak lagi. Bukan, jangan. Justru kita sangat tergantung kepada tongkat itu sendiri. Betul. Jadi kita bukan bikin pabrik tongkat, kita harus menyembuhkan orang ada kakinya. Jadi itu satu. Nah, pertanyaan Ibu Desi tadi itu menarik. Karena bagaimana menghitungnya. Jadi ada satu prinsip. Jadi kadang-kadang kita kalau menghitung sesuatu, kita pakai hitungan yang konservatif. Karena kita nggak tahu nih, dia bilang, oh kira-kira seginilah yang aman aja. Dalam perdagangan karbon, kita tidak boleh konservatif, kita harus akurat. Jadi ada nilai-nilai yang asumsi, tapi kita harus selalu membuat nilai itu lebih akurat. Misalnya dalam pengukuran. Gitu. Jadi harus ada alat ukurnya sendiri untuk... Ada alat ukurnya, ada metodologinya. Jadi misalnya orang bilang, semua bisa dimonitor lewat satelit. Memang bisa, tapi tidak terlalu akurat. Kita harus lebih akurat lagi memonitornya dengan kehadiran kita di lapangan. Jadi nggak gampang, gitu. Kita harus punya tim riset, kita harus punya tim yang masuk hutan, mengukur dan sebagainya, supaya yang kita kejar akurasi, bukan nilai konservatif tadi. Nah, kenapa ini akurasi ini penting? Karena perdagangan karbon itu sebenarnya berasal dari sektor energi. Kalau sektor energi, menghitung karbonnya lebih mudah, karena itu engineering. Jadi kalau kita pasang PLTS, dibandingkan dengan PLTU batubara, gampang sekali dihitung. Tapi kalau hutan, lebih kompleks, karena ada fungsi ekologinya, ada perubahan-perubahan di ekosistem hutan itu sendiri. Tadi ada satwanya. Ada satwanya dan sebagainya. Jadi penghitungan yang akurat itu harus selalu dilakukan supaya kita punya credibility ketika kita diaudit tadi. Nah, kita berusaha melakukan itu semua. Iya, nah bagaimana caranya dan siapa dan apa alatnya? Iya, caranya begini. Yang paling sederhana, seperti yang saya terangkan sebelumnya, kita mengukur karbon yang berada di dalam pohon. Berapa? Kita mengukurnya dengan mengukur diameter di tinggi dada dan tinggi pohon itu, dan kita memasukkan datanya ke persamaan alometrik namanya, alometric coefficient. Itu satu, kita bisa melihat. Yang kedua, karena ini lahan gambut, karbon yang terbesar justru ada di dalam tanah, di gambut itu sendiri.
Jadi kita harus melakukan pengeboran gambut untuk melihat kedalaman gambutnya. Kita juga harus melakukan pengukuran tinggi muka air. Karena ketika muka airnya itu lebih rendah dari permukaan, itu terjadi emisi juga. Jadi kita harus memonitor tinggi muka air. Kita harus memonitor berapa air yang keluar karena kanal atau karena sungai dan berapa air yang masuk. Jadi ada neraca, seperti kita menghitung neraca keuangan. Ada neraca air namanya. Kita harus menghitung juga banyak hal, termasuk perubahan-perubahan yang ada. Jadi misalnya ada daerah bekas terbakar, itu juga profilnya beda, gitu. Karena ada beberapa spesies pioneer yang tumbuhnya lebih cepat, bisa menghirup karbon lebih cepat, tapi pada saat lama dia tidak bisa bertahan lama, karena itu spesies pioneer. Jadi ada spesies berikutnya. Jadi kompleks. Jadi banyak ya data banyak sekali. yang harus. Oh, kita banyak sekali data. Jadi itu ada syaratnya untuk bikin standar. Jadi standar setting body itu harus internasional dan harus independen. Karena kalau tidak internasional dan independen, bisa dituduh sebagai non-tariff trade barrier. Menghalang-halangi. Menghalang-halangi. Jadi kita bikin standar supaya produk kita nggak bisa masuk. Jadi standar setting agency itu punya standar sendiri. Jadi harus multi stakeholder, harus ada proses konsultasi, harus ada proses bahasa Inggrisnya grievance atau kalau proses ada komplain atau dan segala macam, dan itu dipenuhi oleh standar-standar internasional ini. Jadi untuk menjamin bahwa ini bukan kepentingan negara tertentu, tapi kepentingan internasional. Tadi kan katanya kita nanti diaudit. Pertama ya siapa yang mengaudit dan siapa sebenarnya sih yang kompeten melakukan auditing itu. Dan juga ini kan berarti kalau harus ada data, harus ada ukuran, berarti kan ada standarnya. Betul. Nah, standar-standarnya ini berbasis apa dan standar siapa yang digunakan? Jadi benar sekali Bu Desi bahwa kita harus punya standar. Jadi ada standard setting body namanya. Standard setting body namanya VERA. Ada juga yang namanya Gold Standard, ada juga yang namanya Plan Vivo. Itu mereka punya beberapa metodologi. Ini internasional. Ya, ini internasional. Pemerintah juga ingin membangun standar yang sama dan sekarang lagi berusaha untuk melakukan semacam persamaan. Itu namanya Mutual Recognition Agreement. Jadi kalau kita lulus standar VERA, harusnya kita diakui di nasional, begitu pula sebaliknya. Kenapa ada perbedaan di dalam standarisasi ini atau? Ya, saya rasa. Kenapa tidak ada satu saja standar yang ada di dunia gitu? Betul, termasuk memang di Indonesia. lebih efisien, seperti misalnya standar accounting. Ada GATT, GAT ya, standar accounting, ada macam-macam. Sebenarnya lebih efisien kalau standarnya semuanya sama. Tapi memang ekosistemnya berbeda-beda dan kita juga berusaha untuk membuat prinsip-prinsip yang bisa berlaku di berbagai ekosistem, dan pemerintah sendiri juga mungkin ingin punya peran dalam melakukan ini. Tapi saya rasa semua pihak udah berpikir bahwa sebenarnya satu standarnya cukup selama kita ada mutual recognition, dan itu juga terjadi di standar yang lain sebenarnya. Misalnya di FSC, Forest Stewardship Council, itu ada prinsip kriteria yang Indonesia, tapi seragam juga. Tapi yang VERA dan Gold Standard ini siapa yang membangun? Apakah itu, ada negara tertentu atau memang berdasarkan kesepakatan dari beberapa negara? Ya, jadi itu ada syaratnya untuk bikin standar. Jadi standar setting body itu harus internasional dan harus independen. Karena kalau tidak internasional dan independen, bisa dituduh sebagai non-tariff trade barrier. Ini menghalang-halangi. Menghalang-halangi. Jadi kita bikin standar supaya produk kita nggak bisa masuk. Jadi standard setting agency itu punya standar sendiri. Jadi harus multi stakeholder, harus ada proses konsultasi, harus ada proses bahasa Inggrisnya grievance atau kalau proses ada komplain atau dan segala macam, dan itu dipenuhi oleh standar-standar internasional ini. Jadi untuk menjamin bahwa ini bukan kepentingan negara tertentu, tapi kepentingan internasional. Nah, kalau dilakukan audit, contohlah di konsesi ini, itu caranya bagaimana? Mereka menggunakan apa atau perlu datang? Oh, mereka harus datang.
Mereka harus datang. langsung cek satu persatu. Mereka harus datang. Jadi itu audit yang sangat berbasis data. Mereka melakukan analisa penginderaan jarak jauh, tentunya remote sensing dengan citra satelit, dengan berbagai macam alat yang ada, tapi selalu harus datang. Apa-apa saja mereka yang perlu di checklist untuk dipenuhi? Banyak sekali. Jadi kapasitas kita, benar nggak kita punya kapasitas? Benar nggak kita ada orang di sini? Benar nggak kita bekerja sama dengan masyarakat? Ketika kita bilang di sini ada keragaman hayati sini, mana datanya? Benar nggak kita punya kamera trap untuk merekam jangan-jangan ngambil fotonya di tempat lain, gitu. Dan mereka juga datang ngecek keterampilan kita. Kalau kita ngukur, kayaknya ini baru belajar kemarin, nah itu pasti gagal. Tapi kalau kita ngukurnya cepat, otomatis berarti memang sering mengukur. Dan banyak sekali yang diteliti dan mereka sangat kritis ya, auditor itu. Tapi mereka paham apa yang mereka lakukan biasanya? Mereka paham. Karena ini kan hutan, istilahnya kan mungkin mereka juga tidak familiar ya dengan tren itu, atau mereka lakukan ini semua di seluruh dunia dan sudah ada best practices yang bisa dijadikan contoh. Betul, karena mereka harus menjaga akreditasi mereka sebagai auditor. Dan kalau misalnya di hutan rawa gambut, mereka akan biasanya meng-hire expert gambut. Jadi pakai mata auditor, tapi dia tanya expert-expertnya. Dan selalu punya penerjemah, selalu punya orang yang bisa bicara langsung dengan masyarakat dan tim, dan selalu sangat detail. Memang karakter auditor memang gitu kadang-kadang. Tapi selama ini berarti bagus deh hasil auditnya kalau berhasil mendapatkan 3 bintang itu. Iya, kita dapat triple gold untuk climate, community dan biodiversity. Dan auditornya juga, saya lupa tadi mengatakan, semua dicek secara random. Jadi kita nggak bisa bilang, Pak Auditor atau Bu Auditor, tolong kesini aja ya untuk cek daerah ini. Nggak bisa, itu random. Jadi dia bilang, saya mau cek ini. Kita baru tahu setelah dia mau pergi. Gitu. Jadi kita harus siap setiap saat. Jadi itu menurut saya sih cukup fair ya. Cukup fair. Memang mungkin ada yang berpikir, ada auditor yang mungkin integritasnya kurang, yang bisa diatur. Tapi dalam pengalaman saya semuanya integritasnya cukup tinggi ya, karena mereka juga profesional dan ahli-ahli juga. Kalau ada pihak-pihak yang ingin melakukan bisnis ini, kami dengan senang hati membagi pengalaman kami secara teknis, secara metodologi, tapi kami juga ingin membagikan prinsip kami juga, bahwa niatnya harus balik untuk menjaga hutan dan memberdayakan. Tapi ini kan sesuatu yang baru ya di dunia internasional ya, istilah carbon trading dan melakukan offset dan lain sebagainya. Pak Rizal sendiri melihat ke depan ini bagaimana tren untuk bukan saja perusahaan dan negara, tapi masyarakat juga. Ini kan kita kan semua setiap kita melakukan kegiatan kan mengeluarkan CO2 misalnya bepergian dan lain sebagainya. Bagaimana masa depan dari perlunya kita melakukan offsetting dan saya rasa offset saja tentu tidak cukup. Jadi harus ada pengetatan regulasi tentang emisi. Jadi misalnya satu saat mungkin sumber energi yang emisinya tinggi satu saat akan dikurangi secara drastis. Itu nanti harus dikurangi. Di industri ya contohnya. Di industri. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan offset. Target kita mungkin tidak tercapai. Jadi kita harus istilahnya mungkin istilah paling gampang begini, kalau kita memakai fossil fuel yang menghasilkan emisi, anggap aja kita kecanduan fossil fuel, kita harus mengurangi kecanduan itu, mengganti dengan EBT yang lain, gitu. Dan memang nggak bisa drastis, tapi harus dikurangi. Jadi kita nggak bisa fossil fuelnya tetap terus kita offset terus, itu nggak bisa, karena kita nggak akan mencapai pengurangan emisi itu.
sepertinya kalau kita kecanduan narkoba, Iya. nggak bisa kita kecanduan narkoba terus, tapi dikasih obat ini, kasih obat itu nggak bisa. Tetap aja satu saat harus Iya, makanya ada harus target menghilangkan. 2050 dan 2060 Betul, kita betul. semua harus zero emission Betul, ya. betul, Jadi ya. tapi bisnis untuk melakukan restorasi ini, bisnis modelnya ke depan bagaimana, akan tetap seperti ini atau ada rencana untuk melakukan ekspansi hal yang lain atau Ya. bagaimana supaya ada perkembangan juga baik Ya, dari- saya rasa untuk mengurus 157.000 hektar juga lumayan repot ya. perlu berapa lama kira-kira? Untuk memulihkan ini semua. Ya. Ya sebenarnya sih kalau kita lihat dari yang sudah dilakukan di daerah-daerah yang paling terdegradasi udah ada pemulihan. Jadi mungkin kerja keras kita untuk memulihkan ya, untuk bisa mungkin 10-20 tahun lagi. Tapi yang lebih susah adalah menjaganya. Gitu, karena kita bisa aja memulihkan secara baik, terus meleng, ada kebakaran, semua pekerjaan kita sia-sia. Karena Musuh kebakaran nomor hutan. satu dalam melakukan Kebakaran ini, project. hutan. Kebakaran hutan, hutan, ya. Itu musuh nomor satu. Dan karena perubahan iklim juga ada cuaca ekstrim kan. Jadi kalau hujan banjir, hujannya keras sekali, tapi kalau kering juga kering sekali. Jadi itu juga mempersulit. Nah, mudah-mudahan ketika kita memulihkan hutan, hutan itu bisa berfungsi sebagai semacam stabilisator lah. Dari misalnya dari air, bisa menyimpan air lebih banyak, sehingga pada musim kering juga gambutnya tetap sehat dan tidak terlalu kering, sehingga tidak beresiko kebakaran. Kebakaran yang biasanya terjadi di wilayah ini itu karena ulah manusia atau Iya. lebih banyak? Saya ingin mengutip almarhum Jenderal Doni Monardo ya. Beliau dulu mengatakan 99% itu karena ulah manusia. Terus saya tanya, kenapa Pak nggak dibilang 100%? Ya saya harus reserve 1% kalau saya salah nanti. Tapi saya yakin, beliau bilang bahwa sebenarnya itu 100% ulah manusia. Jadi berarti kan harus ada edukasi ataupun perubahan mindset terhadap Betul. Jadi masyarakat yang tinggal di sini kan. Ini jadi- dilakukan atau tidak? kita melakukan. Jadi kalau saya bicara dengan masyarakat, ini ada contoh menarik. Saya bilang ke masyarakat gini-gini, masih ingat kaset nggak? Gitu. Ada yang ingat, yang tua, yang muda nggak ingat kaset. Saya bilang saya ingin karhutlah itu seperti kaset, orang lupa bahwa pernah ada karhutlah. Gitu. Karena ada cara yang lebih baik untuk melakukan pertanian dan sebagainya. Gitu. Tapi caranya bagaimana? Nah, caranya kita memberikan metodologi-metodologi. Jadi kita bekerja sama dengan petani, melakukan misalnya untuk pertanian tanpa bakar dan tanpa kimia. Udah beberapa kasus yang cukup sukses. Sayang kita nggak sempat, cuma kita punya satu demplot yang menunjukkan bahwa sebenarnya bisa sangat produktif buat masyarakat ya, dan sangat menguntungkan. Kita mencoba dengan semua bahan yang tersedia. Jadi untuk pupuk organik cairnya kita bikin sendiri dari bahan yang tersedia. Kita pakai kotoran burung walet, Ya. kita pakai kotoran hewan yang lain, dan itu sudah mulai berhasil. diterapkan. Malah kita sudah mulai menanam dan menghijaukan lahan-lahan yang bekas tambang pelan-pelan. Jadi sudah ada perubahan Sudah ada perubahan, dari perilaku optimis. di situ. ya kita mulai dari diri sendiri dulu, tapi karena masyarakat sudah mulai melihat, contohnya sudah nyata, mereka sudah mulai meniru. Atau jangan-jangan justru minta tolong dari RMU, tolong ini ada kebakaran di sini pakai. Oh iya, itu selalu. Jadi kalau kita ke desa-desa, tanya RMU itu kerjaannya apa, dia bilang RMU itu perusahaan pemadam kebakaran. Iya. Damkar. Jadi ada mereka kebakaran panggil RMU. ya, mereka nggak bilang RMU itu restorasi ekosistem atau apa, mereka bilangnya oh RMU pemadam kebakaran mereka. Tapi Pak Rezal, ini kan bisnis model ini memang bagus ya, profitable ya. Istilahnya kalau indikator kesuksesannya itu apa? Jumlah orang yang membeli kreditnya atau ya, itu apa? profitable. Tapi yang menarik adalah ketika kita mendapat pemasukan, itu buat apa? Jadi kita selalu menginvestasikan ulang pemasukan kita untuk melakukan inovasi-inovasi seperti
pabrik albumin dengan tenaga surya di Tamplas. Jadi kita berusaha terus memberikan profit itu balik ke bumi dan ke masyarakat. Dan ini otomatis meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Iya, iya. Jadi orang juga semakin percaya bahwa niatnya memang untuk merestorasi hutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini penting. Niatnya itu untuk merestorasikan hutan, bukan untuk hanya mendapatkan ini kan profit kan. Iya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin melakukan bisnis ini, kami dengan senang hati membagi pengalaman kami secara teknis, secara metodologi, tapi kami juga ingin membagikan prinsip kami juga, bahwa niatnya harus balik untuk menjaga hutan dan memberdayakan masyarakat. Iya, dan untuk itu memerlukan komitmen jangka panjang kan? Butuhkan komitmen jangka panjang. Pak Rezal, terima kasih banyak. Kita sudah diedukasi, ya, penting untuk memahami ini, karena saya lihat juga pemerintah Indonesia ini semakin gencar untuk membicarakan pentingnya kita membangun emission trading system dan juga memonetisasi dari karbon yang kita miliki, karena mau tidak mau Indonesia kan juga paru-paru dunia dong. Kita harusnya kan mendapatkan apresiasi dan mendapatkan keuntungan dari di situ. Dan juga ternyata kalau pohon ini berdiri itu nilainya jauh lebih tinggi dibanding ketika kita tebang gitu kan. Betul sekali Bu Desi. Iya, terima kasih banyak telah membawa kita di sini, yang membuka mata kita dan juga memberikan insight yang luar biasa. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. By the way, ini masyarakat biasa bisa datang ke sini mungkin untuk camping, untuk lihat-lihat. Bisa kan ya? Kita ada sistem zona, ada 6 zona. Nanti bisa memberitahu kepala zona kami dan kita akan dampingi. Karena ini luar biasa, untuk apalagi kalau kita biasanya tinggal di kota, mendapat udara yang segar dikelilingi oleh pepohonan dan mendengarkan suara-suara satwa, ini pengalaman yang luar biasa. Ya, Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.